Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber hukum dalam usul fikih. Ada dua jenis sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum yang disepakati yaitu Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya ada sumber hukum yang tidak disepakati yaitu satu istihsan, dua maslahah mursalah, yang ketiga uruf, yang keempat istishab, yang selanjutnya syar'uman qablana, selanjutnya mazhab sahabi, yang terakhir sadul dzariyah. Dari pembahasan yang disepakati dulu. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran secara pengertian itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subjeknya itu Allah, kalam Allah subjeknya. Terus malaikat melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Terus kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan yang pasti mutawatir. Kemudian yang membacanya itu termasuk ibadah walaupun tidak ada niat. Nah, kita tahu kalau sebagian besar ibadah itu harus dengan niat, tapi kalau kita membaca Al-Quran itu tidak perlu niat. Nah, itu termasuk sudah ibadah. Terus kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ibadah, yang selanjutnya itu kafarat atau denda atau hukuman, yaitu berupa kafarat ada 3. Yang pertama zihar, itu seperti kalau dalam Al-Quran itu kafaratnya itu kafarat tentang seorang suami kepada istrinya ketika dia mengatakan pada istrinya, engkau seperti punggung ibuku lah. Maka ini sudah termasuk dalam kafarat zihar dan haram untuk dijima. Kemudian kafarat sumpah atau kafarat sumpah ada beberapa tingkatan. Kalau kafarat sumpah yang biasanya kafaratnya itu 3 hari puasa. Kemudian membunuh orang, yang terakhir membunuh orang atau kafarat kisos, hukuman kisos. Kemudian selanjutnya Al-Quran dalam hukum itu membahas hukum muamalat, yaitu hukum sama manusia, bisa seperti jual beli, terus bermusyawarah, terus ada pada bertangga, adab kita terhadap sesama makhluk manusia. Dan selanjutnya mengenai hukum keluarga, itu membahas tentang rumah tangga dan waris. Selanjutnya hukum pidana atau larangan kejahatan secara umum. Terus selanjutnya hukum keadilan penguasa dengan rakyatnya. Selanjutnya hukum hubungan muslim dan non muslim. Kemudian selanjutnya sunnah atau hadis. Ya, kita tahu dari pengertiannya itu sunnah itu perkataan, perbuatan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Ada 3 fungsi hadis dalam Al-Quran, keterkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama itu menjelaskan isi Al-Quran. Selanjutnya membuat aturan tambahan atau teknis, misal teknis sholat, teknis zakat, karena dalam Al-Quran tidak ada teknisnya. Kemudian selanjutnya menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran, yaitu menetapkan hukum baru. Itu fungsi dari hadis.
Terus kemudian dari jenisnya, hadis itu ada dua, dari segi kualitas dan dari segi kuantitas. Nah, dari segi kualitas itu ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih itu kualitasnya paling unggul atau sanadnya mutasil, terus rawinya kuat, adil, dobit, tidak akhlaknya mulia dan sudah balik. Kemudian matan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya hasan, atau kalau lebih dikenal dengan kualitas yang menengah. Jadi ini sanadnya juga mutasil, namun di kualitas rawinya agak kurang, diingatannya yang lemah. Atau kita sering mengenal hadis hasan itu dengan hadis sahih li ghairi. Kemudian yang terakhir dari segi kualitas itu hadis dhaif. Itu sanadnya munfasil atau terputus, jadi tidak ada sanad yang tidak tersambung dari rangkaian sanad dari awal hingga akhir. Kemudian dari segi kualitas rawi itu rawinya kurang adil, ingatannya lemah, terus juga pernah melakukan tindakan tercela seperti berbohong, terus berbuat kejahatan dan sebagainya. Kemudian dari segi matanya ini terkadang mengandung kejanggalan. Kemudian dari hadis segi kuantitas itu ada dua, yang pertama hadis mutawatir dan ahad. Kalau hadis mutawatir karena segi kuantitas itu jadi banyaknya sanad. Kalau dari kalau dari kualitas berarti kualitas matanya. Nah, kalau ini dari segi sanadnya, kalau mutawatir itu sanadnya antara 20 sampai 40. Kemudian sepakat tidak berdusta, terus yang terakhir itu tobakoh atau generasinya berimbang. Kemudian hadis ahad atau hadis di bawahnya mutawatir dari segi kuantitas. Itu ada sanadnya itu kurang dari 20. Jadi antara 1 sampai 20. Itu kalau hadis ahad. Hadis ahad itu juga terbagi atas 3. Yang pertama itu gharib atau hanya melalui satu jalur sanad. Kemudian aziz, itu memiliki 2 jalur sanad. Kemudian masyhur itu lebih dari 2 jalur sanad tapi tidak sampai 20 sanad. Karena ini untuk jadi kalau sudah sampai 20 sanad itu masuk pada hadis mutawatir. Selanjutnya ijma, pembahasan ijma. Sumber yang ketiga itu ijma. Pengertiannya menurut bahasa yaitu memutuskan atau menyepakati sesuatu. Kemudian menurut istilah itu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Al-Quran, dalam agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Terus kehujahan ijma itu ijma terpenuhi, maka menjadi hujah qat'i yang wajib diamalkan. Kemudian ke pembagiannya, ijma itu ada dua dari segi cara menghasilkannya dan dari ditinjau dari pihaknya. Yang pertama ijma shorih. Apa itu ijma shorih? Dari bahasanya saja sudah kelihatan, shorih itu artinya jelas. Berarti ijma ini itu kesepakatan mujtahid terhadap hukum suatu peristiwa. Jadi hukumnya jelas. Atau gampangnya gini, kesepakatan tegas dari para mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuan secara tegas terhadap kesimpulan itu. Jadi karena shorih itu jelas tegas, maka kesepakatan para ulama terdahulu, para mujtahid terdahulu
mereka itu jelas mengatakan sepakat atas perbuatan atau kesepakatan yang bersama. Kemudian ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam tidak mengatakan pendapatnya. Nah, ijma sukuti ini merupakan kesepakatan ulama di mana para ulama itu diam. Maksudnya gini, diamnya ulama itu kan tidak bisa dihukumi dia itu menyetujui atau tidak. Nah, makanya karena dalam hukum itu kan kita mengetahui hukum karena gini, kaidah kan gini, nahnu nahkum bidzawahir. Jadi kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan hal-hal yang tampak. Nah, kalau sukuti ini kan diem, jadi diamnya ulama itu terkadang apakah iya atau tidak. Nah, kemudian dari segi ijma qot'i, ijma qot'i ini hukumnya ya seperti ijma sharih, karena qot'i itu kuat, sedangkan zonni itu kira-kira. Nah, kira-kira ini yang seperti ijma sukuti ini. Nah, kemudian ijma ini sekarang sudah tidak berlaku ya, karena ijma ini kesepakatan setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi adanya ijma ini itu juga dimulai dari para sahabat tabi'in. Nah, itu sudah dimulai adanya ijma. Contoh ijma itu ketika kesepakatan kan dalam An-Nisa ayat 23 itu kan dijelaskan bahwa kita tidak boleh menikahi ibu-ibumu, berarti kan nenek pasti. Nah, dan juga tidak boleh menikahi cucu. Jadi kata ummahat dan banat itu juga mencakup nenek, terus ibunya nenek dan sebagainya. Kemudian ke banat, kalau banat itu ya ke anak, cucu, canggah sampai dan sebagainya. Pokoknya kalau ummahat itu ke atas, kalau cucu itu ke bawah. Nah, ini yang kan tidak dijelaskan dalam Quran lah. Para ulama juga sepakat bahwa itu juga nggak boleh dinikahi. Nah, itu merupakan ijma, kesepakatan ulama atau kesepakatan para mujtahid yang sampai sini sudah nggak bisa kita berijma kita, karena ijma itu sudah terdahulu, sudah para mujtahid. Baik, selanjutnya kias dari segi bahasa, yaitu penyamaan sesuatu dengan yang lainnya atau analogi. Jadi penyamaan antara satu dan sesuatu. Selanjutnya dengan secara istilah, yaitu kias itu menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dengan membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Jadi intinya kias itu membandingkan sesuatu atau bahasanya asal dengan furu, yaitu furu yang tidak ada dalam Al-Quran sesuai yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Dari sisi kehujahan, kias ini merupakan dalil atau sumber hukum yang disepakati oleh jumhur ulama. Kemudian rukunnya ada 4, asal atau pokok, furu itu cabang, kemudian hukum asal atau hukum itu ya bisa haram, bisa wajib dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ilat atau pokok bahasan dalam kias ini.
Macam-macam kias ada 4. Yang pertama kias aulawi atau melebih-lebihkan, yaitu ilat yang terdapat pada furu itu lebih utama daripada ilat yang terdapat pada asal. Jadi misal yaitu kata wala taqul lahuma ufil wala tanharhuma qaulan karimah. Wala taqul lahuma, dan janganlah kamu berkata kepada keduanya atau bahasa kita ya Nah, furuknya apa kan? Furuknya itu yang lain. Misal memukul, membentak dengan suara lebih keras, nah itu tidak boleh karena asalnya itu itu kalimat asalnya itu saja tidak boleh, apalagi yang membentak, memukul dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya kias musawi atau persamaan, terdapat persamaan bobotnya antara asal dan furuknya. Contohnya, misal ilat hukum haram membakar harta anak yatim, itu sama dengan ilat memakan harta anak yatim. Nah, itu ada kesamaannya. Kemudian kias jali, yaitu kias yang didasarkan atas ilat yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau tidak disebutkan secara tegas dalam keduanya. Misal nih, mengkiaskan memukul 2 orang tua pada larang kata tadi. Seperti kata kias aulawi tadi. Jadi kias jali itu juga mirip kias aulawi. Ini tetapi juga kias jali itu juga mencakup kias aulawi dan musawi. Kemudian selanjutnya kias khofi atau kias yang didasarkan atas ilat yang diistinbatkan atau ditarik yang didasarkan atas ilat yang diistinbatkan dari hukum asal. Jadi kias khofi itu kias samar-samar, kalau jali kan jelas. Jadi kias yang misal nih, mengkiaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan yang memakai benda tajam. Nah, itu kan sama ilatnya, itu adanya kesengajaan ilatnya. Nah, jadi kalau yang jali dan khofi itu tujuannya dari ilatnya, sedangkan kalau ilat kias aulawi dan musawi itu dari asal dan furuknya. Misal kita mengkiaskan khamr dengan minuman lain yang memabukkan. Misal ini, khamr itu kan ada dalam Al-Quran, tidak boleh. Itu dalam Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, itu ada kata ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr iku rijsun. Rijsun di sini berarti najis yang pada prakteknya akan menyebabkan hukum haram. Itu asalnya. Kemudian furuknya atau cabangnya itu apa yang disamakan dengan khamr, misal seperti whisky, anggur merah, ciu dan sebagainya. Kemudian ke hukum asalnya. Jadi hukum asal dari khamr itu kan haram. Kemudian ilatnya apa? Ilatnya memabukkan. Jadi whisky, anggur merah, ciu itu juga ilatnya kan sama, itu ilatnya memabukkan. Maka hukum meminum whisky, anggur merah, ciu itu termasuk haram. Nah, itu analogi singkat tentang khamr, hukum khamr. Kemudian sudah, ini tugasnya nanti dibaca ya.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.